Oke, berikutnya kali ini saya akan membahas matematika lanjut bab limit aljabar. Di sini udah kita siapkan 4 soal prediksi soal TKA tahun 2025. Tapi sebelumnya akan saya jelaskan terlebih dahulu limit aljabar itu seperti apa. Gini, limit aljabar, limit X mendekati C atau menuju C dari Fx itu sama juga dengan Fc. Seandainya fungsi tersebut kontinu gitu. Untuk masalah kontinu nanti kita bahas dalam waktu ya. Nah, contohnya gini, limit X menuju 2 dari 3X plus 5. Berarti akan jadi berapa? 3 kali 2 ditambah 5. Atau hasilnya 11. Oke, paham ya? Limit X menuju 3 dari 2X plus 1 per 3X plus 2. Berarti berapa? 2 kali 3 itu 6 ditambah 1 per 3 kali 3 itu 9 ditambah 2. Berarti 7 per 11. Oke. Kemudian kalau limit X menuju 1 dari X min 1 per 2X plus 3 berapa? X-nya diganti dengan 1. 1 min 1 per 2 ditambah 3. Artinya 0 per 5. Dan 0 per 5 itu berapa? 0 hasilnya. Oke, itu nggak ada masalah juga. Limit X menuju 5 dari 2X plus 3. Jadi 2 kali 5 itu 10 ditambah 3 per 0. Nah, gini, di dalam limit itu nanti, kalau penyebutnya itu 0, misalnya di sini 13 per 0, 5 per 0, 7 per 0, itu jawabannya adalah tak hingga. Kalau penyebutnya per 0. Berikutnya, limit X menuju 1 dari X kuadrat plus 4X min 5 per 2X kuadrat plus 5X min 7. Ini gimana ini? Diganti dengan 1, menjadi 1 ditambah 4 dikurangi 5 per 2 ditambah 5 dikurangi 7 akan menghasilkan 0 per 0. Nah, kalau 0 per 0 itu tidak ada atau tidak tentu gitu ya. Jadi kalau tadi 0 per suatu angka hasilnya 0, satu angka per 0 hasilnya tak hingga, kalau 0 per 0 tak tentu gitu. Terus penyelesaiannya gimana? Nah, kasih contoh ini. Limit X menuju 3 dari X kuadrat min 8X plus 15 per X minus 3. Nah, ini difaktorkan, kita faktorkan. Nanti kita faktorannya nanti sama saja dengan limit X menuju 3 dari kayak gini. Ya, ini X 15 itu berarti 3 sama 5. Akan menjadi 8 minus semuanya. Sedangkan yang di bawah penyebutnya X min 3. Oke. Nah, karena ini sama, kita coret dan sini. Tersisa limit X menuju 3 dari X minus 5. X-nya diganti dengan 3. Berarti hasilnya nanti 3 dikurangi 5. Atau jawabannya nanti negatif 2. Ini jawabannya. Jadi ini tadi kalau kita ganti dengan 3, hasilnya 0 per 0. Jadi semua yang hasilnya 0 per 0 nanti kita butuh pakai pemfaktoran. Contoh berikutnya, prediksi soal TKA nomor 1. Limit X menuju 2 dari X kuadrat minus X min 2 per X kuadrat min 2X. Coba kita faktorkan ini nanti. Gimana pemfaktorannya? Sebelumnya mungkin kita coba masukin 2 ya. 2 dikuadratkan itu 4, dikurangi 2, dikurangi 2, per 2 dikuadratkan 4, dikurangi 4. Ini menghasilkan 0 per 0 gitu. Jadi kalau menghasilkan 0 per 0, caranya nanti difaktorkan. Jadi soal nanti akan berubah menjadi limit X menuju 2 dari, kita faktorkan ini ya. Nah, yang atas X sama X akan menjadi 2, 1 kali 2 akan menjadi min 1, minus ini plus. Ini sama, kita coret. X-nya tinggal kita ganti dengan 2. 2 ditambah 1, 3 per X-nya yaitu 2. Berarti ini jawabannya gitu. Gitu ya. Jadi dengan cara pemfaktoran. Tapi kita punya juga cara yang lainnya. Cara lain untuk hitung limit yang hasilnya 0 per 0. Selain pemfaktoran, kita bisa juga pakai turunan atau diferensial. Turunan itu gimana? Turunan itu gini. X pangkat N itu kalau kita turunkan akan menjadi N X pangkat N min 1 ya, turunannya seperti itu. Jadi yang atas ini nanti, yang atas itu nanti kita turunkan.
X kuadrat nanti kalau diturunkan menjadi 2X. Minus X diturunkan menjadi minus 1. Sedangkan kalau min 2 dia akan menjadi 0. Yang bawah juga. Yang bawah ini juga kita turunkan. X kuadrat akan menjadi 2X. Minus 2X akan menjadi minus 2. Baru X-nya diganti dengan 2. 2 kali 2 itu 4 dikurangi 1 per 4 dikurangi 2. Sehingga hasilnya nanti 3 per 2. Nah, sama ya hasilnya ya. 3 per 2 ini juga 3 per 2. Cuma yang ini tadi dengan pemfaktoran, yang ini dengan turunan tuh. Coba kita bahas lagi yang nomor 2, prediksi soal TKA lagi. Limit X menuju 5 dari X kuadrat min 2X min 15 per X kuadrat min X min 20. Coba kita pakai turunan. Coba sekarang pakai turunan. Jadi kalau kita pakai turunan, yang atas ini nanti diturunkan akan menjadi 2X min 2. Yang bawah diturunkan menjadi 2X min 1. Turunannya seperti itu. Kemudian X-nya diganti dengan 5. Berarti 2 kali 5 itu 10 min 2 per 2 kali 5 itu 10 min 1. Sehingga jawabannya nanti menjadi 8 per 9. Jadi ini jawabannya. Oke. Berikutnya, soal berikutnya kalau ada akar. Oke, turunan dari akar itu apa? Akar U turunannya nanti per 2 akar U. Ini U aksen. Untuk pembahasan turunan contoh-contohnya mungkin di video lainnya ya. Tentang bab turunan, kita sudah menjelaskan tentang turunan bentuk akar beserta contoh-contohnya. Di sini kita langsung pakai aja. Ini satu contoh aja. Kalau misalkan akar X, berarti turunannya nanti menjadi apa? Per 2 ini udah rumus. Akar X, yang atas itu turunan dari dalam akarnya, yaitu 1 itu. Contoh lagi, kalau akar X plus 3 turunannya jadi apa? Per 2 udah rumus, akar X plus 3, atas turunan dari X plus 3 itu berarti 1 itu. Oke, ini diganti dengan 4, hasilnya berapa? 4 min 4, 0 per 2 kali akar 4 itu 2, 2 kali 2, 4, kurangi 4, 0 juga. Kita bisa pakai turunan, semua yang hasilnya 0 per 0. X min 4 kalau kita turunkan akan menjadi 1 per 2 akar X itu turunkan menjadi gini. Jadi ini di sini ada 2-nya. 2 udah rumus, akar X-nya tulis lagi di sini 1 gitu. Dikurangi X berarti dikurangi 1. Ternyata ini bisa dicoret gitu. Baru X-nya kita ganti dengan 4. Berarti 1 per seper. Akar 4 itu 2 min 1 itu. Gimana hitungnya? Nanti ngitungnya 1 per setengah dikurangi 1 itu minus setengah. Ini sama juga dengan negatif 2. Jadi ini jawabannya gitu. Oke, mudah kan? Contoh berikutnya atau prediksi berikutnya. Limit X menuju 1 dari X kuadrat min 1 per akar X plus 3 minus X min 1. Coba kita masukin dengan 1 dulu. 1 dikuadratkan itu 1, dikurangi 1 per akar 1 tambah 3 itu 4, akar 4 itu 2, dikurangi 1, dikurangi 1. Ternyata 0 per 0 itu. Maka kita boleh pakai turunan. Oke, kalau pakai turunan, X kuadrat min 1 diturunkan akan menjadi 2X ya, X kuadratnya, min 1-nya 0. Kemudian per akar X plus 3, nah tadi sudah kita hitung, berarti langsung aja per 2 akar X plus 3, atasnya 1, minus X berarti minus 1. Oke, kemudian X-nya, semua yang ada X kita ganti dengan 1. Sehingga menjadi 2 kali 1 itu 2, per 1 per 2 kali 1 ditambah 3 itu 4, akar 4 itu berarti 2 dikurangi 1. Hasilnya berapa nanti? 2 per, ini seperempat ya, seperempat dikurangi 1 itu minus 3 per 4. Sama aja dengan 2 kali minus 4 per 3. Hasilnya berarti minus 8 per 3. Ini hasilnya. Ya, itu beberapa contoh prediksi soal tentang limit aljabar. Nanti di video lainnya kita akan bahas juga tentang limit trigonometri.
Oke, teman-teman semuanya, kali ini saya akan bahas materi matematika lanjut tentang limit trigonometri, jadi limit yang cukup menyulitkan atau menyusahkan gitu. Oke, di sini udah saya siapkan 4 soal prediksi soal TKA. Nanti akan kita bahas bareng-bareng, tapi sebelumnya mungkin saya akan menjelaskan materi singkat tentang limit trigonometri. Jadi limit trigonometri, misalkan kita akan menjumpai limit sin 3x per tangan 5x itu berapa, atau limit x menuju 0 dari sin 2x plus tangan x per sin 5x minus tangan 2x sama dengan berapa. Oke, mungkin saya jelaskan dulu. Limit trigonometri itu sebenarnya mudah. Jadi intinya nanti x-nya kita masukkan, x dimasukkan ke fungsinya. Jika nanti kita menjumpai, jika ketemu sin 0 atau tangan 0, ini nanti sin sama tangannya boleh dihilangkan atau boleh dihapus. Oke, itu kalau kita ketemu sin sama tangan, Ben. Contohnya ini, sin 3x, ini kita ganti dengan 0, berarti sin 3 kali 0. Sin 0 itu kan, sinnya boleh dihilangkan. Tangan 5x, ini diganti dengan 0, tangan 5 kali 0 itu 0, boleh dihilangkan. Tersisa apa? Tersisa 3x per 5x, berarti jawabannya nanti 3 per 5 gitu. Oke, udah ya. Terus lagi ini, limit x menuju 0, sin 2x, 2 kali 0 itu 0, sinnya hilang. Tangan x, x-nya 0, tangannya hilang. Sinnya juga hilang, tangannya juga hilang itu. Tersisa apa nanti? 2x ditambah x itu 3x per 5x dikurangi 2x, 3x. Karena ini sama, berarti hasilnya nanti adalah 1. Nah, itu mau kita pakai untuk jawab soal nomor 1 terlebih dahulu. Nomor 1 ini, prediksi soal TKA. Limit x menuju 0 dari sin 7x ditambah tangan 3x minus sin 5x dan seterusnya. Kita ganti dengan 0, kita akan mendapatkan sin 0, sinnya hilang. Tangan 0, tangannya hilang. Sin 0, sinnya hilang. Tangan 0, hilang. Sin 0 juga hilang. Tersisa 7x ditambah 3x itu 10x dikurangi 5x, berarti 5x per 9x dikurangi 3 itu 6x dikurangi x, berarti 5x. Maka hasilnya sama juga dengan 1. Oke, mudah banget ya. Nah, berikutnya kalau nanti kita menjumpai cos seperti yang di bawah ini, nomor 2. Limit x menuju 0, 4x cos x per sin x ditambah sin 3x. Kita perlu tahu juga bahwa cos 0 itu hasilnya adalah 1 gitu ya. Jadi ini, kalau kita ganti dengan 0, cos 0 itu 1. Sama dengan 1. Kalau diganti dengan 0. Artinya, keberadaan cos ini nggak mempengaruhi apapun. Jadi ini kita abaikan. Sehingga soal nanti sama juga dengan hitung 4x per sin x ditambah sin 3x. Kembali ke cara kayak tadi. Ini diganti dengan 0 akan menjadi sin 0, maka sinnya ini hilang. Diganti dengan 0, sinnya hilang juga. Tersisa nanti 4x per x ditambah 3x, yaitu 4x. Berarti sama juga dengan 1 hasilnya. Oke, seperti itu. Itu kalau kemunculan cosnya itu dikalikan atau kalikan oleh fungsi yang lainnya. Entah kalikan dengan 4x, kalikan dengan 5x, kalikan dengan sin x, kalikan dengan tangan x. Kalau dia selama dia dikalikan, anggap aja dia itu nggak ada, karena dia sama juga dengan angka 1 itu. Nah, kalau misalkan cosnya nggak dikalikan seperti itu gimana? Seperti soal nomor 3 dan nomor 4. Tak jelaskan dulu. Kita tadi pakai teori itu, teori berikutnya, jika ketemu cos, maka ubah ke bentuk sin. Nah, kita ubah ke bentuk sin. Nah, kemunculan cosnya nanti seperti apa? Ada beberapa kemunculan cos ini. 1 minus cos 2x, bisa juga cos 2x min 1, 1 minus cos kuadrat x, atau cos kuadrat x min 1, atau cos A minus cos B. Ada 5 kemungkinan. Sekarang kemungkinan yang pertama.
Ini hanya saling berkebalikannya antara yang pertama dengan yang kedua ini berkebalikan. Kita ubah ke bentuk sin. Ubahnya gimana? Gini, kita lihat angka satunya positif, maka di sini nanti positif. Angka satunya negatif, maka di sini negatif itu. Kalau dia nggak ada kuadratnya, cosnya itu nggak ada kuadratnya, artinya di sini nanti kita ubah menjadi 2 sin sin. Sin berapa? Setengahnya. Setengahnya 2x itu berapa? X. Ini juga sama X gitu. Jadi ini nanti setengahnya. Kalau ini gimana? Ya sama, cuma negatif 1. Karena tadi ini negatif 1 berarti sini negatif. 2 sin sin juga. Setengahnya 2x berarti X. Sini X juga gitu. Tapi kalau ada kuadratnya ini gimana? Tandanya masih sama ya tadi itu. Cuma kebalikannya juga antara yang pertama dan kedua. Positif tandanya. Ini negatif karena satunya negatif itu. Bedanya kalau dia ada kuadratnya, dia nggak ada angka 2-nya. Jadi langsung sin, sin. Nanti juga langsung sin, sin. Oke. Dan ini bukan setengahnya. Kalau di sini X dia sama-sama X. Di sini tetap sin X, sini X juga. Ini X, ini tetap X, sini X juga, bukan setengahnya gitu. Yang terakhir kalau nanti munculnya cos A min cos B, nanti diubahnya menjadi minus 2 sin A plus B per 2 kali sin A min B per 2 itu merubahnya gitu. Oke, sekarang kita mau ke nomor 3. Limit X menuju 0 dari 1 minus cos 2X per X tangan 2X. Satunya positif, berarti sini nanti positif. Dia nggak ada kuadratnya, berarti 2 sin sin. Setengahnya 2 berarti X, sini juga X. Sedangkan yang bawah X tangan 2X. Kembali ke teori tadi, kalau diganti dengan 0 akan menjadi sin 0, sinnya hilang, sin 0, sinnya hilang, tangan 0, tangannya hilang. Tersisa 2 kali X per X kali 2X. X-nya hilang, 2 per 2 berarti 1. Gitu. Berikutnya, limit X menuju 0 dari 1 minus cos 6X per cos kuadrat 2X minus 1. Itu oke. Dia tandanya nih positif, berarti sini positif. Dia nggak ada kuadratnya, berarti ada angka 2-nya nanti. Sin, sin. Setengahnya 6x, berapa setengahnya 6x? 3x, sini juga 3x gitu. Satunya negatif, berarti sini negatif. Dia ada kuadratnya, berarti nggak perlu ada angka 2, langsung aja sin, sin. Dia 2x, tapi dia nggak setengahnya, berarti utuh 2x. Tulis aja di sini 2x, sini juga 2x. Sinnya ini diganti dengan 0 akan menjadi sin 0, sinnya hilang, sinnya hilang, sinnya hilang, sinnya hilang. Tersisa 2 kali 3x kali 3x per minus 2x kali 2x gitu. 2-nya bisa hilang, x-nya juga bisa hilang karena di atas x-nya ada 2, di bawah juga ada 2. Nanti tersisa ada negatifnya, negatif 3 kali 3 itu 9 per 2. Jadi ini jawabannya. Oke, mudah kan? Nah, mungkin soal yang lainnya nanti akan kita bikinkan video ke part yang lainnya, soal-soal yang lebih susah lagi.